Perkenalkan, nama saya Hanan Rafida. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Pringseu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 6. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh juri Google Student Ambassador. Baik, pertanyaan pertama adalah apa hal yang paling saya sukai dari inovasi teknologi Google atau perusahaan Google atau budaya perusahaan Google, dan mengapa saya memilih Google Student Ambassador sebagai cara terbaik untuk eh, mengenalkan antusiasme saya di kampus. Baik, teknologi inovasi yang saya sukai dari Google adalah yang pertama itu adalah transformasi pencarian berbasis AI. Mengapa? Karena jika kita hanya mengandalkan pencarian Google, kadang kurang maksimal. Karena pertanyaan yang akan kita tanyakan di pencarian Google tuh kadang tidak ditemukan atau tidak relevan dengan apa yang akan kita tanyakan. Untuk itu, AI ini hadir sebagai alat agar kita bisa bertanya kembali kepada Google untuk agar pertanyaan kita yang tadinya belum terjawab jadi terjawab oleh AI tersebut. Yang kedua adalah Google Gemini. Menurut saya, Gemini sangat berguna sekali untuk mahasiswa. Google Gemini ini sangat cocok untuk membuat ide konten kreatif, mencari ide-ide baru, kemudian untuk merapikan kata-kata agar terlihat rapi dan sempurna. Pokoknya keren banget untuk Google Gemini itu. Apalagi sekarang Google Gemini bisa untuk membuat gambar dan video pendek yang cocok sekali ya untuk membuat konten di konten kreator. Kemudian yang kedua itu adalah tentang acara kegiatan interaktif, yaitu Touch and Chill, ngobrol santai bersama tentang teknologi. Jadi teknologi akan saya rancang sini adalah berjudul From Life for Research, yang dimana mahasiswa akan belajar tentang bagaimana Google, inovasi Google itu bisa digunakan mahasiswa sebagai alat bantu untuk melakukan penelitian. Jadi kita memposisikan inovasi Google itu tidak sebagai pembuat penelitian. Seperti misalnya Google Gemini, kita tidak akan memposisikan Google Gemini sebagai pembuat penelitian, namun kita akan memposisikan Google Gemini sebagai alat untuk membantu mahasiswa. Google Gemini kita akan posisikan sebagai alat untuk misalnya untuk membuat topik penelitian, menyimpulkan hasil observasi agar mudah dianalisis, kemudian merangkum transkrip data yang dimana ini sangat berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman saya yang paling out of the box, yang paling di luar nalar. Mungkin tidak di luar nalar ya, tapi menggunakan pemikiran yang sangat kritis atau kreatif. Yang pengalaman pertama saya adalah saat saya pertama kali KKN. Di situ saya di desa itu tidak ada sekolah menengah, dan itu sangat struggle, sangat menantang bagi saya. Kenapa? Karena di itu saya sebagai guru yang akan mengajar di sekolah. Namun saya ini sudah terbiasa dengan
mengajar sekolah menengah. Nah, tantangan bagi saya ini adalah saat tidak ada sekolah menengah dan hanya ada sekolah dasar, bagaimana caranya agar materi yang akan saya berikan kepada mereka masuk dan dipahami mereka. Nah, jadi saya berpikir, kemudian muncullah ide dari kepala saya itu untuk membuat materi tentang teks narasi. Jadi teks narasi itu teks yang menceritakan sebuah pengalaman gitu. Setelah saya memberikan materi singkat kepada mereka, saya ajak untuk menulis pengalaman di buku mereka. Kemudian mereka kan membacakannya di depan kelas secara bergantian. Kebetulan mereka kelas 4 SD ya, jadi mereka lumayan antusias dengan saya. Jadi setelah kegiatan itu, mereka yang tadinya malu-malu gitu, mereka lumayan percaya diri karena saya telah membangkitkan kepercayaan diri mereka. Jadi saya rasa program kerja saya yang saya lakukan di situ uh, lancar dan terlaksana dengan baik, serta anak-anak pun jadi lebih percaya diri gitu. Kemudian selain beradaptasi dengan audiens saya secara tatap muka, saya juga uh, berinteraksi dan beradaptasi dengan audiens saya secara online, yaitu melalui konten. Saya mempunyai sebuah konten edukasi tentang uh, pembelajaran bahasa Mandarin, di mana saya mengajarkan bagaimana kosakata dalam bahasa Mandarin ini diartikan sebagai bahasa Indonesia itu apa. Namun sayangnya dalam 5 hari tidak ada yang signifikan dalam penonton saya. Jadi penonton saya tuh misalnya 200 saja. Jadi saya berpikir bagaimana caranya agar penonton tersebut naik. Jadi saya mempunyai ide untuk mengubah sesekali konten saya agar tidak hanya berbicara di depan kamera, namun saya seperti menyanyi mengikuti irama lagu. Dan ternyata sedikit berhasil karena konten saya yang tadinya hanya 200 penonton, 200-300 penonton dalam 5 hari, di hari ke-6 setelah saya mengupload konten tersebut menjadi 700 penonton. Tidak banyak, namun saya sangat bangga karena konten tersebut telah sedikit naik. Karena saya telah ubah cara saya untuk membuat konten. Kemudian yang keempat itu adalah yang keempat adalah momen atau pencapaian apa yang paling membanggakan setelah saya terpilih menjadi Google Student Ambassador setelah 3 bulan. Dan dampak apa yang akan saya berikan di dalam kampus dan hingga di luar kampus. Oke. Momen atau pencapaian yang saya banggakan saat saya terpilih menjadi Google Student Ambassador adalah yang pertama saya sangat bangga bisa terpilih menjadi Google Student Ambassador. Yang kedua, saya sangat bahagia, sangat bersyukur bisa berkolaborasi dan bertemu dengan orang-orang hebat yang berada di Google Student Ambassador. Kemudian dampak yang akan saya berikan di dalam kampus adalah saya tidak hanya mengenalkan, tetapi mengajak mahasiswa untuk
menciptakan sebuah inovasi bahwa inovasi Google ini bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi untuk menciptakan sebuah inovasi yang sangat bagus, yang sangat terbaru, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi tidak hanya sebagai pencari, tapi pencipta, misal dan juga sebagai alat untuk membantu mahasiswa dalam pembelajaran. Ini setelah kita menjadikan inovasi Google itu sebagai tempat berdiskusi, tempat pencarian eh, ilmu, terus eh, ide-ide baru. Jadi kita bisa mengajak mahasiswa gitu untuk membuat sesuatu yang baru gitu, inovasi baru. Kemudian untuk di luar kampus, saya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa AI ini bukanlah musuh, namun ia adalah teman diskusi, kemudian alat bantu untuk membantu pekerjaan yang terasa sulit. Jadi ini AI itu untuk mempermudah pekerjaan, kemudian untuk sebagai teman diskusi untuk masyarakat luas. Jadi jangan kita jadikan AI ini sebagai musuh. Kemudian teknologi Google ini mungkin sangat berguna. Apalagi teknologi Google yang lainnya seperti Google Maps, seperti Google Tasks atau Google yang lainnya seperti Gmail atau Google, itu sangat berguna sekali bagi masyarakat. Jadi kita ini bisa berinovasi dan maju dengan inovasi dan teknologi yang berasal dari Google. Dengan Google kita bisa berinovasi dan terus maju. Ini menurut saya Google ini teknologinya sangat cocok dan bagus untuk masyarakat luas. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa.